Salam kerahiman. Hari ini saya juga mau ajak Bapak Ibu meneladan Suster Faustina. Dia selalu mengajak kita memberi contoh dan bercerita kenapa kita harus berdoa buat yang sekarang. Kita mulai ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita akan baca dari 924. Hari ini, aku menerima suatu catatan rahasia, yaitu surat singkat tanpa amplop dan ujung-ujungnya dilem. Ya, berarti bukan surat yang terbuka sehingga dikatakan surat rahasia. Surat itu dari Mother Superior dan ternyata isinya melarang aku pergi ke samping tempat tidur orang yang menghadapi ajal. Kemungkinan hal ini dilarang oleh Mother karena Suster Faustina sendiri juga sedang sakit. Mother tahu apa yang menjadi kerinduan Suster Faustina, apa yang menjadi pelayanannya Suster Faustina, tapi kalau dia seperti itu terus mungkin nggak bakal bisa sembuh. Sakitnya akan menjadi semakin parah dan semakin parah. Mungkin Mother berharap Suster Faustina istirahat. Jadi dia mengirim surat rahasia yang isinya melarang Suster Faustina untuk pergi ke samping tempat tidur orang yang sedang sekarat. Karena itu, kepada orang yang menghadapi ajal, aku akan mengirim ketaatan sebagai ganti diriku. Dan ini akan menguatkan jiwa yang sedang menghadapi ajal. Jadi, buat Suster Faustina, kalau nggak boleh pergi juga, nggak apa-apa. Dia katakan malahan saya mau taat kepada Mother Superior. Dan ketaatan ini dia persembahkan untuk menjadi silih untuk si jiwa yang sekarat tersebut. Untuk menguatkan jiwa yang sedang menghadapi ajal. Kembali lagi ke satu cerita ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar juga. Ada seorang bapak yang komplain karena istrinya sangat rajin pergi ke orang yang meninggal, pergi ke rumah duka, juga pergi ke pemakaman. Padahal waktu itu COVID lagi sangat tinggi. Dia takut, dia khawatir kalau nanti istrinya ketemu sama banyak orang di tempat pemakaman atau di rumah duka, pulang ke rumah nanti nular ke dia, nular ke anak-anak, nular ke anggota keluarga. Jadi dia melarang istrinya untuk tidak pergi, berdoa saja di rumah. Tapi istrinya bilang saya punya komitmen, saya mau melayani. Justru mereka harus ditemani, harus dihibur, harus didatangi, disupport ya, karena mereka sedang dalam kesedihan, sedang dalam kesusahan. Bahkan kalau orang lain nggak bisa datang, dengan saya datang, saya menghibur mereka. Jadi punya dua sudut pandang yang berbeda. Dua-duanya betul. Tapi kalau hari ini kita belajar dari Suster Faustina, Suster Faustina taat. Begitu pula seharusnya si ibu tadi taat pada suaminya, tidak memaksakan kehendaknya, tidak memaksakan maunya saya. Karena yang dia lakukan tidak membawakan damai kepada anggota keluarga. Mungkin keluarga yang kematian merasa terhibur karena ada yang hadir. Tapi hal ini sama sekali tidak mendatangkan kenyamanan, kedamaian di dalam rumah tangganya. Karena ada kekhawatiran, ada ketakutan yang selalu merongrong anggota keluarga. Demikianlah kehendak Allah dan itu cukup bagiku. Larangan Mother Superior buat Suster Faustina bukan karena maunya Mother Superior, tapi dia katakan demikianlah kehendak Allah. Allah punya kehendak disampaikan kepada Mother Superior dan Mother Superior melarang dia untuk pergi ke samping orang yang sedang menghadapi ajal. Karena saya juga suka bilang ya sama teman-teman, kalau Tuhan nggak izinkan terjadi, nggak terjadi. Dan kalau ini Tuhan izinkan terjadi, maka terjadi. Apa yang tidak dapat kupahami sekarang, kelak akan kupahami. Buat Suster Faustina juga mungkin hal ini, kenapa Tuhan? Engkau kan suruh saya banyak berdoa buat yang sekarang.
supaya dia bisa pulang dengan damai. Saya masih bisa pergi ke samping orang yang sedang menghadapi ajal tersebut. Kenapa dilarang? Nah, dikatakan oleh Suster Faustina, apa yang tidak dapat kupahami sekarang, kelak akan kupahami. Ada kerendahan hati, ada ketaatan. Dan ternyata tanpa kita sadari, Suster Faustina katakan, ketaatan itu dia persembahkan kepada Tuhan untuk mendatangkan kekuatan buat orang yang menghadapi ajal. Tidak memaksakan kehendak. Jangan berpikir maunya saya melakukan hal yang baik, saya melakukan yang disuruh Tuhan, jadi saya lakukan dengan menghilangkan segala rintangan. Kalau lihat contoh tadi si ibu dan si bapak, ini perbuatan baik. Memang kadang kita juga harus bijaksana, tidak semata-mata melakukan perbuatan baik. Bisa juga ada yang dengan banyak alasan ya. Ada yang dilarang, tapi dia bilang, saya tanggung resikonya. Kalau si ibu tadi, saya hati-hati, saya tidak akan kena COVID, saya prokes. Iya, dia bisa hati-hati. Tapi kalau dia pulang ke rumah dia OTG, kan bisa menyebabkan yang seisi rumah juga kena. Jadi banyak hal yang memang selain kita berbuat baik, kita pun harus wise, harus bijaksana. Sedangkan Suster Faustina di sini lebih mengutamakan ketaatan. Dia tidak berontak. Dia persembahkan ketaatannya untuk menguatkan jiwa yang sedang sekarat. Bahkan dia belajar menerima yang dia nggak ngerti, yang dia nggak pahami, tapi dia yakin kelak akan kupahami. Itu untuk hari ini, dan saya mau ajak Bapak Ibu semua berdoa. Saya sebut doa persembahan ya, kita mempersembahkan diri kita. Coba dengar dulu sharing dari Suster Faustina di diary nomor 78. Lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan terhadapku, oh Yesus. Aku akan menyembah engkau dalam segala sesuatu. Biarlah kehendakmu terlaksana dalam diriku, oh Tuhanku dan Allahku. Dan aku akan memuji-muji kerahimanmu yang tiada batas. Kita berdoa ya bersama-sama. Oh Tuhan yang maha baik, bantulah aku melihat sesama melalui matamu yang berbelas kasih. Bantu aku untuk berbuat apa yang kau kehendaki. Semoga melalui kata-kataku dan perbuatanku, mereka menjadi nyaman dan mempunyai harapan. Dan apapun yang aku lakukan demi namamu, membawa jiwa-jiwa semakin dekat pada hidup kekal bersamamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Itu doa yang mungkin kita bisa pakai pada saat kita berdoa, mendoakan mereka yang sekarat. Dengan doa kita, dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita, semoga mereka menjadi semakin dekat dengan Tuhan dan dekat pada hidup kekal bersama Tuhan. Terima kasih. Salam kerahiman.